Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, CIQNR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dan tidak lupa teman-temanku semua dan para penonton yang telah berkenan bergabung untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok 7. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan banyak kesempatan sehingga kita bisa merasakan berkah dan nikmatnya bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat ajaran dan bimbingannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum pemaparan materi terkait kompensasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Rizkianto dengan NIM akhir 103, selanjutnya ada Urwatil Wuthko dengan NIM akhir 104, dan yang terakhir ada saya sendiri, Afiza Rida Zamzima dengan NIM akhir 120. Baik, untuk memahami lebih dalam terkait apa dan seperti apa kompensasi, dan untuk mengefisiensi waktu, kepada kelompok saya persilahkan untuk memaparkan materi terkait kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkianto dengan NIM akhir 103. Di sini saya akan menjelaskan terkait kaidah Islam dan kaidah umum dalam kompensasi. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 27 dapat didefinisikan bahwa upah dalam perspektif Islam adalah suatu imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi atau di dunia, dan dalam bentuk imbalan pahala atau di akhirat secara adil dan layak. Artinya, sebagai seorang hamba yang tujuannya itu untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat, maka agar senantiasa bekerja dengan baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang soleh serta bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Yang mana imbalan atau kompensasi dalam konsep Islam itu menekankan dua aspek, yaitu yang pertama dunia yang berkaitan dengan keadilan dan kelayakan, dan yang kedua itu akhirat, yaitu yang berkaitan dengan pahala atau imbalan yang lebih baik. Kompensasi dalam Islam adalah upah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dalam Islam menawarkan suatu penyesalan yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Nah, di dalam kompensasi haruslah diberi kepada karyawan sebagai imbalan yang telah dijanjikan oleh para pemberi kerja akan mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, sedangkan pekerja akan mendapatkan upah atau kompensasi dari tenaga yang lebih dikeluarkannya. Tentang kompensasi, Islam itu memiliki konsep yang lebih komprehensif, sebab kompensasi dalam konsep Islam itu tidak terbatas hanya berupa imbalan material duniawi seperti gaji, upah atau harta kekayaan. Islam juga melainkan juga berupa imbalan yang bersifat ukhrawi, berupa pahala, kebaikan, amal soleh dan surga. Di dalam bentuk materi itu sendiri, kompensasi dapat berupa barang, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan dagang untuk Khadijah mendapatkan upah berupa 2 ekor unta betina dewasa, dan juga pernah pula Nabi Muhammad SAW menerima bagian keuntungan yang lebih besar dari yang telah mereka sepakati sebelumnya,
karena Nabi itu telah memberikan keuntungan jauh lebih besar kepada Khadijah dibanding pedagang yang lainnya. Jadi Nabi itu menerima bonus dari niaga yang dijalankannya. Menurut umum, kompensasi itu merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan itu mengharapkan pengeluaran dan biaya kompensasi ini memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan supaya perusahaan tersebut mendapatkan laba yang terjamin. Kompensasi di sini merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya gaji itu dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Nah, kompensasi berbentuk barang artinya gaji dibayar dengan barang, misalnya gaji itu dibayar 100% dari produksi yang dihasilkannya. Kemudian kompensasi di sini itu merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Nah, di samping itu kompensasi yang juga tidak diberikan dalam bentuk uang saja, namun kompensasi dapat juga berbentuk material atau benda. Hal ini karena prestasi yang diberikan kadang-kadang sukar dinilai dengan uang, tetapi lebih mudah dalam wujud material atau benda. Nah, di sisi lain kompensasi itu juga dapat diberikan perusahaan berupa fasilitas bagi karyawan. Nah, kompensasi berupa fasilitas inilah biasanya yang diberikan sebagai tambahan dari bentuk kompensasi material itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam kompensasi. Macam-macam kompensasi itu ada dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kompensasi langsung. Nah, kompensasi langsung ini sangat berkaitan erat dengan tugas pokok kerja yang menjadi kewajiban karyawan dan berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Kompensasi langsung biasanya diterima oleh karyawan dalam bentuk yang pertama yaitu gaji dan upah, dan yang kedua yaitu intensif. Untuk gaji dan upah pada umumnya merupakan pemberian kompensasi secara finansial. Gaji diberikan berdasarkan tarif mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan, sedangkan untuk upah biasanya adalah pemberian kompensasi secara langsung yang diberikan berdasarkan tarif gaji per jam atau upah harian. Sehingga semakin lama kerjanya, semakin besar upah yang diterima. Apabila dilihat berdasarkan pengaplikasian pemberian kompensasi antara gaji dan upah, gaji seringkali diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang lebih membutuhkan keterampilan dan kualifikasi khusus sehingga pembayaran gajinya cukup besar serta pendapatan perusahaan dihitung per jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk upah biasanya digunakan untuk membayar pegawai part-time sebagai imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan borongan atau menghadapi event-event tertentu dan oleh perusahaan produksi yang lebih menuntut pekerjaan kasar dan juga lebih mementingkan kuantitas produksi serta pendapatan perusahaan berdasarkan jumlah produk yang dikeluarkan. Sedangkan intensif itu merupakan pemberian kompensasi secara finansial yang merupakan tambahan-tambahan di luar gaji yang telah ditetapkan atau upah yang diberikan oleh perusahaan.
Program-program kompensasi yang memberikan insentif seringkali didasarkan kepada tingkat produktivitas karyawan, tingkat penjualan produk, tingkat pencapaian keuntungan atau adanya upaya-upaya pemangkasan biaya yang membuat perusahaan menjadi untung. Macam-macam kompensasi yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kompensasi tidak langsung biasanya diterima oleh karyawan dalam bentuk tunjangan atau benefit dan fasilitas. Untuk tunjangan itu merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan non-finansial yang merupakan tambahan-tambahan di luar gaji maupun upah. Misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan hari raya, dan lain-lainnya yang biasanya berhubungan dengan kepegawaian. Kemudian kompensasi tidak langsung dalam bentuk fasilitas. Fasilitas merupakan pemberian kompensasi secara tidak langsung non-ofisial di luar gaji atau upah. Misalkan tambahan cuti hari kerja, rekreasi yang dibiayai perusahaan, kemudian motor dinas, mobil dinas, rumah dinas, ruang kerja khusus atau kantor dan lain sebagainya. Kemudian kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap para karyawan itu tentunya mempunyai tujuan tersendiri, antara lain yang pertama yaitu menarik para calon karyawan yang potensial. Program kompensasi yang menarik dapat merekrut dan menseleksi karyawan yang tepat pada waktu yang tepat dan pekerjaan yang tepat. Biasanya kebijakan ini dapat menarik para karyawan yang unggul. Yang kedua, karyawan yang berkinerja tinggi dapat bertahan di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Kompensasi yang tidak adil secara internal dan kompensasi eksternal tidak bersaing penyebab karyawan keluar dari perusahaan. Hal ini perlu untuk dihindari oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu memperbesar tingkat kinerja para karyawan. Kompensasi yang bersifat uang dan non-uang dapat menjadi motivator dalam meningkatkan kinerja para karyawan. Tentunya pada level-level tertentu dibedakan alat motivasinya. Yang keempat, dapat meraih keunggulan kompetitif. Kompensasi yang adil dan memotivasi akan memotivasi karyawan untuk tetap berinovasi dan berkreatif sehingga perusahaan dapat unggul dalam persaingan dunia bisnis. Walaupun biaya tenaga kerja yang dibebankan terhadap perusahaan berkisar antara 10-80% dari biaya total aktivitas perusahaan. Yang kelima, sasaran strategis akan mudah tercapai karena perusahaan bisa menciptakan budaya yang menguntungkan dan kompetitif. Bila karyawan termotivasi, maka organisasi lebih memungkinkan mencapai sasaran strategis perusahaan. Jika pembayaran didasarkan pada nilai jabatan atau keterampilan yang relevan dengan jabatan, organisasi memiliki kemungkinan lebih besar dan menarik memotivasi dan mempertahankan karyawannya. Yang terakhir yaitu mengokohkan struktur organisasi dan menentukan hierarki status organisasi perusahaan sehingga karyawan dalam posisi teknik dapat mempengaruhi para karyawan lain pada posisi lain. Mungkin cukup sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah terkait alur dari kompensasi yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi, penetapan kompensasi menjadi suatu elemen penting karena kompensasi juga akan berdampak dalam menunjang kelangsungan hidup setiap karyawan. Sebagaimana tentunya seorang karyawan itu juga memiliki keluarga yang harus ia nafkahi. Di samping itu, pemberian kompensasi yang sesuai, adil, dan layak sudah tentu akan
memberikan dampak, yaitu suatu penghargaan prestasi terhadap karyawan, menjamin keadilan gaji, maupun menimbulkan semangat baru karyawan dalam melakukan pekerjaan, sehingga diharapkan kedepannya akan lebih baik dan dapat menghasilkan suatu output yang lebih memuaskan. Nah, dengan demikian, impact bagi karyawan yaitu memperoleh kesejahteraan atas hasil kerjaannya. Sedangkan impact atau dampak yang didapatkan oleh perusahaan adalah terwujud maupun tercapainya suatu tujuan dan target dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, dengan adanya sebab-sebab demikian, oleh karena itu untuk merealisasikan pemberian kompensasi yang layak diperlukan suatu alur kompensasi ataupun tahapan-tahapan serangkaian prosedur yang harus ditempuh oleh suatu perusahaan dalam menentukan kompensasi. Nah, untuk alur dari kompensasi itu, di sini yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan mencari informasi penting tentang deskripsi tugas yang harus dilakukan dan spesifikasi tindakan operasional apa yang diperlukan untuk melakukan sekaligus menyelesaikan tugas-tugas dari fungsi jabatan tersebut. Nah, artinya analisis jabatan yaitu bagian dari proses penghimpunan informasi mengenai setiap jabatan yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung jawabnya. Nah, dari analisis jabatan ini tentunya tujuannya yaitu adanya untuk menentukan atau mengukur rentang gaji maupun kelayakan karyawan dalam menerima kompensasi yang bergantung pada skill keterampilan, tingkat jabatan, tingkat bahaya maupun keamanan dari pekerja, kemudian tingkat tanggung jawab dan lain sebagainya. Yang pada intinya, analisis jabatan ini seperti mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa dengan tingkat kesulitan yang hampir sama. Nah, setelah itu, alur yang kedua yaitu evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan atau yang sering disebut dengan penilaian jabatan merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan pun termasuk relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga. Nah, dari adanya evaluasi jabatan ini artinya evaluasi jabatan dapat dimaksudkan sebagai proses sistematis untuk menentukan kira-kira nilai relatif atau besaran nilai dari suatu jabatan dibandingkan dengan jabatan lainnya. Nah, adanya evaluasi jabatan ini tujuan utamanya yaitu untuk menentukan kira-kira tingkat upah yang tepat dan adil bagi karyawan di antara jabatan-jabatan yang ada. Dengan demikian, diharapkan agar dapat menunjukkan kepada perusahaan seberapa pantaskah suatu jabatan tersebut diberikan penilaian atau berapakah nilai dari besaran kompensasi yang harus diterima oleh karyawan pemegang posisi maupun jabatan tersebut. Kemudian alur yang ketiga ada survei gaji atau upah. Nah, dari alur yang ketiga ini, yaitu survei gaji atau upah, dilakukan agar terciptanya keadilan secara eksternal sebagai bagian penting dari perencanaan dan penetapan nilai tarif gaji dan upah. Survei gaji yang baik tentunya akan memberikan tarif upah yang spesifik untuk jabatan yang spesifik pula. Nah, terkait alur ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi dari perusahaan-perusahaan lain yang sekiranya sejenis mengenai besaran upah untuk pekerjaan yang sebanding atau sejenis. Nah, hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seberapa besarkah tingkat kebutuhan hidup tenaga kerja agar kesejahteraan mereka dapat terjamin, atau dalam kata lain sebagai pembanding apakah gaji atau upah yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja mereka. Kemudian yang terakhir, penentuan besaran kompensasi. Nah, setelah melakukan alur pemberian kompensasi dari analisis jabatan,
evaluasi jabatan, dan survei gaji atau upah, maka alur selanjutnya perusahaan sangat perlu untuk melakukan penentuan besaran kompensasi yang mana harus diberikan sesuai dengan fakta yang telah ditemukan. Nah, dalam hal ini penentuan besaran kompensasi hendaknya diselaraskan dengan fakta-fakta yang ada agar dapat mewujudkan keadilan baik secara internal perusahaan maupun secara eksternal. Sehingga dari fakta-fakta yang telah ada kemudian nantinya akan dapat dipakai dalam menjelaskan kepada tenaga kerja maupun karyawan terkait nilai atau upah dari posisi jabatan yang akan mereka jabat. Nah, dalam hal ini tentunya akan memberikan dampak positif, yakni tidak timbul rasa keberatan hati, dan jikalaupun dalam rentang perjalanan waktu ada suatu keberatan hati dari masing-masing pekerja, maka pekerja itu akan berusaha untuk menyesuaikan diri sebagaimana, karena ya memang demikianlah fakta yang ada. Kemudian setelah melakukan alur kompensasi, maka sebagai catatan pertimbangan tambahan terdapat faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi besar kecilnya suatu kompensasi. Yang pertama ada tingkat biaya hidup, yang kedua ada tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, yang ketiga ada tingkat kemampuan perusahaan, yang keempat ada jenis pekerjaan dan besar kecilnya suatu tanggung jawab, yang kelima ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terakhir ada peranan serikat buruh. Nah, terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, mulai dari kaidah Islam dan kaidah umum dalam kompensasi, kemudian ada macam-macam kompensasi, serta alur kompensasi yang barusan saya sampaikan, yang mana pada intinya pemberian kompensasi merupakan bentuk penghargaan ataupun suatu imbalan secara langsung maupun tidak langsung berupa finansial ataupun secara non-finansial yang sudah selayaknya diberikan secara adil dan sesuai. Sebagaimana jika kita bicara tentang sumber daya insani, maka kompensasi itu sudah seharusnya selaras dengan prinsip ajaran agama Islam. Artinya, sebagai seorang hamba yang tujuannya untuk mencapai suatu falah atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka agar senantiasa mereka bekerja dengan baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal yang soleh serta bermanfaat baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Nah, yang mana imbalan atau kompensasi dalam konsep Islam sangat menekankan dan sangat ditekankan untuk mencapai atau memenuhi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek dunia yang berkaitan dengan keadilan dan kelayakan terkait kompensasi. Dan yang kedua adalah aspek akhirat yang tentunya di sini adalah sangat berkaitan erat dengan pahala atau imbalan yang lebih baik di akhirat kelak. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Terakhir, untuk amal jariah kita semua, jangan lupa like, comment, and share. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa pada forum diskusi pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.